Man, he's right on our ass! Halo Sobat RD, selamat datang kembali. Kali ini Mimin akan membahas film Joyride. Film ini dirilis tahun 2001. Dibintangi oleh Paul Walker. Film ini menceritakan seorang kakak beradik yang sengaja menjahili sebuah truk psikopat yang berakibat fatal. Mereka selalu diteror bahkan nyawanya terancam. Film diperlihatkan dengan seorang mahasiswa yang bernama Louis. Kuliah di salah satu univ di kota Beverly. Dia berasal dari New Jersey. Di kamar kosnya, dia sedang asik berteleponan dengan satu teman kampungnya yang bernama Vena. Vena adalah mahasiswi di salah satu univ di kota Colorado. Vena mengabarkan kepada Louis bahwa dia telah putus dengan pacarnya. Dia meminta agar Louis mau menjemputnya di Colorado dan pulang kampung ke New Jersey bersama pada libur musim panas ini. Mendengar permintaan Vena, Louis langsung senang. Apalagi Vena adalah cewek yang ia sukai selama ini. Louis pun pergi ke sebuah showroom mobil bekas. Dia membeli sebuah mobil klasik. Dengan perasaan senang, ia langsung membawa mobil tersebut dari Beverly menuju Colorado untuk menjemput cewek yang ia sukai. Di tengah perjalanan, dia menelpon ibunya. Louis memberitahu bahwa dia membeli mobil bekas untuk menjemput Vena ke Colorado sebelum ke New Jersey. Ibunya pun memaklumi. Di telepon itu ibunya memberitahu Louis bahwa abangnya masuk penjara di daerah Salt Lake City karena mabuk dan bikin onar. Louis yang mengetahui bahwa ayahnya tidak berbuat apa-apa terhadap kejadian itu melihat peta. Setelah melihat Salt Lake City tidak jauh dia pun langsung balik kanan. Karena kasihan dan juga rindu dengan kakaknya yang sudah 5 tahun tak bertemu. Dia pun memutuskan untuk mengeluarkan kakaknya dari penjara. Setelah membayar uang jaminan, kakaknya pun menghirup udara bebas. Inilah Fuller, saudara laki-laki Louis yang suka bikin onar. Fuller sedikit kaget kalau adiknya datang dan membantunya. Setelah 5 tahun tidak bertemu, mereka pun merasa canggung. Louis berkata kepada Fuller bahwa dia akan ke Colorado menjemput teman ceweknya. Akhirnya Fuller pun ikut dengan Louis ke Colorado. Mereka berhenti di sebuah rest area di daerah Denver. Selagi Louis menelpon Vena dan memberitahu bahwa kakaknya ikut dalam perjalanan itu. Tanpa memberitahu, Fuller memodifikasi mobil Louis dengan menambahkan radio CB. Sebuah alat yang biasa digunakan oleh pengemudi truk yang saling mengabarkan. Fuller berkata agar perjalanan tidak membosankan. Perjalanan dilanjutkan kembali. Keisengan yang dilakukan oleh kakaknya dimulai. Dengan menggunakan radio CB, Fuller mulai menghubungi dan berbicara dengan pengguna CB yang lain. Sampai ada sebuah suara berat masuk yang membuat Louis dan Fuller penasaran. Mereka pun mencoba berhubungan dan berbicara dengan suara berat tersebut. Setelah mendapat respon dari suara berat itu, Fuller tiba-tiba memiliki ide untuk menjahilinya. Dia memaksa Louis untuk berpura-pura sebagai cewek dan menyuruh Louis untuk menggodanya. Louis yang awalnya tidak mau, karena sering dipaksa oleh Fuller, akhirnya mengiyakan permintaan kakaknya. Dia pun mulai berlaga sebagai seorang wanita. Dengan menggunakan nama samaran Candy Can, Louis mulai menggoda. Setelah ditanya oleh Louis siapa namanya, orang itu menjawab dengan menggunakan nama Rastinel. Louis terus menggoda Rastinel dengan menggunakan suara mirip suara wanita, yang membuat Fuller tertawa.
Louis yang awalnya tidak mau disuruh oleh kakaknya untuk berpura-pura sebagai seorang cewek malah menjadi ketagihan menggoda dan menjahili orang dengan nama Kendiken. Parahnya Rastinel menanggapi godaan Louis dengan serius. Mereka pun tertawa di dalam mobil. Dengan adanya radio CB tersebut, perjalanan mereka pun tidak membosankan. Sambungan dengan Rastinel akhirnya terputus. Hari mulai gelap. Mereka berhenti di Tabel Road, tepatnya di Lobster Motel untuk menginap. Fuller pergi masuk ke ruang resepsionis untuk memesan kamar. Di dalam ruangan itu, dia melihat terjadi cekcok mulut antara tamu motel dengan penjaga. Tamu tersebut sempat mengomeli Fuller dan berkata jangan ikut campur. Saat tamu motel itu keluar, dia mendorong Fuller yang membuat Fuller kesal. Saat Fuller memesan kamar, Louis yang berada di dalam mobil dikejutkan oleh suara Rastinel. Dia langsung menanyakan tentang Kendiken. Ternyata Rastinel terobsesi dengan Kendiken. Mereka berdua jadi bingung kenapa Rastinel sepenasaran itu. Kesempatan itu digunakan oleh Fuller untuk membalas pengunjung motel yang telah mendorongnya. Fuller memaksa Louis untuk mengajak Rastinel ketemuan di Lobster Motel, tepatnya nomor 17. Kamar di mana tamu motel yang membuat ia kesal itu menginap. Rastinel pun menerima ajakan dari Louis atau Kendiken. Fuller dan Louis ketawa riang setelah merasa berhasil menjahili kedua kalinya. Fuller pun merasa senang karena dendamnya sama tamu motel akan terbalaskan. Untuk menyaksikan hasil dari kejahilan mereka, mereka pun memesan kamar nomor 16. Setelah beberapa saat menunggu, mereka melihat ada seseorang yang datang dengan wajah yang kurang jelas. Orang itu mereka yakini adalah Rastinel. Rastinel langsung masuk ke kamar nomor 17. Lewat dinding kamar mereka berdua ketawa. Mendengar percakapan antara Rastinel dengan tamu motel. You know what I think? Beberapa saat kemudian wajah mereka berubah menjadi khawatir setelah mendengar ada semacam serangan dari kamar dari nomor 17. Mereka mengira kalau Rastinel dihajar oleh tamu motel. Louis lalu menghubungi penjaga motel dan menyuruhnya untuk memeriksa kamar nomor 17. Setelah mendapatkan kabar bahwa di kamar 17 tidak terjadi apa-apa, mereka pun tidur dengan nyenyak. Sebelum tidur, Louis melihat sebuah truk pergi meninggalkan motel. Keesokan harinya, polisi mendatangi Lone Star Motel. Mereka memberitahu kepada Louis dan Fuller bahwa telah ditemukan mayat tamu motel kamar nomor 17 di tengah jalan raya dalam keadaan hancur. Wajah mereka berdua langsung menjadi pucat dan khawatir. Lino. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan perasaan bersalah. Kecemasan menghinggapi mereka. Di tengah perjalanan tiba-tiba Rastinel kembali datang dengan suara beratnya yang membuat Louis kembali terkejut. Dia terus bertanya tentang keberadaan Kendiken. Fuller lalu menjawab dengan nada marah dan menyuruh Rastinel untuk menemui seorang psikolog. Di sini Louis mulai membuka kebohongan soal Kendiken. You need to find a psychologist. You're gonna need some drugs. And you're gonna have to find a damn good lawyer because the cops are all over you. You hear this? Look, that was me, alright? I'm a guy. It was just a joke. Setelah mendengar itu Rastinel menyuruh mereka berdua untuk minta maaf. Tapi Fuller menyebut Rastinel sebagai orang gila. Lalu Rastinel berkata kepada mereka untuk memperbaiki lampu belakang karena rusak. Mereka baru tersadar kalau mereka telah dibuntuti. Saat mereka melihat ke belakang, ternyata ada sebuah truk besar yang mengikuti. Mereka mencoba menghindar dari truk tersebut, menuju sebuah pom bensin. Saat mengisi bensin,
Fuller melihat sebuah truk ice berhenti. Sopir truk keluar dengan membawa tongkat baseball. Fuller langsung berkeyakinan kalau supir truk itu adalah Rastinel. Dia memberitahu ke Louis yang sedang membayar di kasir untuk cepat-cepat keluar. Dengan perasaan cemas, Louis buru-buru membayar dan langsung kabur. Please record your message when you are finished recording. You just got the gas? Go, 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 go! Nobody not minute, right? Keep driving, keep driving, keep driving! Can you see the on-ramp? No. Saat kabur itu mereka dikejar oleh sopir truk itu sehingga kejar-kejaran pun terjadi. Sampai pada akhirnya mereka berhenti di sebuah jalan yang tertutup pelang. Truk es yang mengejar mereka juga berhenti beberapa meter dari mobil mereka. Mereka sangat cemas tatkala sopir truk es turun dan menghampiri. Ternyata sopir truk itu mengejar mereka karena ingin mengembalikan kartu Louis yang tertinggal saat pembayaran bensin. Wajah mereka pun menjadi lega. Di saat mereka merasa lega, beberapa saat kemudian, truk es yang mau balik kanan ditabrak oleh sebuah truk yang lebih besar. Truk itu langsung mengarah ke mereka, sehingga mereka langsung kabur. Mereka baru tahu kalau inilah Rastinel yang nyata, walau mereka tidak tahu wajahnya. Mobil mereka terus diburu oleh truk tersebut. Kejar-kejaran pun terjadi lagi. Saat mereka terdesak dan ketakutan, Fuller langsung meminta maaf kepada Rastinel. Fuller berkata mereka hanya bercanda dan bersenang-senang, sehingga perjalanan tidak membosankan. Rastinel kemudian menjawab, saya juga hanya bermain-main dengan kalian. Lalu truk itu mundur menjauhi mereka dan menghilang. Keesokannya perjalanan mereka lanjutkan. Dengan raut wajah lega dan juga menyesal, Fuller membuang radio CB-nya. Akhirnya mereka sampai juga di Colorado dengan mobil yang hancur. Louis langsung mengajak Vena untuk langsung pulang kampung. Dia mengenalkan Vena kepada kakaknya Fuller. Louis dan Fuller tidak memberitahu Vena tentang kejadian yang mereka alami. Tak berapa lama, ada teman Vena bernama Charlotte datang menghampiri. Fuller menggoda dan mengajak Charlotte untuk ikut, tapi tidak berhasil. It was nice to meet you. You're breaking my heart leaving like this. I'm gonna miss you. It's so starting off like that. So you guys ready for an adventure or what? Perjalanan diteruskan dengan Vena sebagai sopirnya. Berhenti dan bermalam di sebuah motel di daerah Nebraska. Mereka pun melepaskan kepenatan dengan bersantai sejenak sambil minum-minum. Setelah sedikit mabuk mereka pergi ke kamar masing-masing. Tatkala Louis sedang tertidur, Fuller pergi ke kamar Vena dan berniat untuk menggodanya. Bunyi dering telepon membuat Louis terbangun. Lalu Louis mengangkat telepon dan langsung terkejut. Karena suara yang dia dengar adalah suara Rastinel. Rastinel langsung bertanya tentang seorang gadis yang bersama mereka. Louis berkata tidak ada gadis di sini. Lalu siapa yang bersama saudaramu di kamar sebelah? Tanya Rastinel. Louis yang menyadari kalau Fuller bersama Vena, langsung pergi menuju kamar Vena. Dan mereka pun langsung kabur. Ternyata mereka masih dibuntuti oleh Rastinel. Dan Rastinel masih ingin bermain-main dengan mereka. Vena yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa bertanya-tanya di dalam mobil. Setelah melihat penanda jalan dicoret dengan tulisan, lihat ke dalam bagasi Louis. Louis pun berhenti dan melihat bagasi mobil. Setelah membuka bagasi, ternyata isinya radio CB yang dibuang oleh Fuller.
Rastinel ingin mereka kembali memasang radio CB tersebut. Radio CB kembali dipasang dalam mobil. Suara Rastinel kembali terdengar dengan memanggil Kendiken. Rastinel mulai menakuti mereka dengan menceritakan tentang kematian berupa mutilasi. Mereka pun terlihat ketakutan mendengar cerita itu. Ketakutan mereka bertambah setelah mendengar suara jeritan teman Vena yang bernama Charlotte yang disekap oleh Rastinel. Oh my god, that's Charlotte. What? That's Charlotte. Your roomie? Yeah. Rastinel kembali bermain-main dengan mereka dengan Charlotte sebagai sandera. Kali ini Rastinel menyuruh mereka untuk memasuki sebuah restoran dalam keadaan telanjang. Dengan terpaksa mereka melakukannya. Di sini Vena sudah mengetahui semuanya. Mereka terus dipermainkan oleh Rastinel. Face burning hot. Selanjutnya mereka disuruh berhenti di perkebunan jagung. Tak berselang lama, Rastinel dengan truk besar dengan suara keras datang memburu mereka. Ladang jagung pun menjadi tempat perburuan yang mengasihkan buat truk psikopat. Dalam peristiwa ini Vena tertangkap dan mobil mereka dibakar. Sebelum mobil meledak, masih lewat radio CB. Rastinel menyuruh mereka untuk menemuinya esok hari sebuah motel di kota Medford kamar 17 tengah malam. Do not be 1 minute late. No, I can't say, come on! There's any way that you could bring a bottle of pink for God damn it! Dengan mencuri sebuah mobil di tempat pemberhentian, mereka langsung menuju kota Medford sejauh 7 mil. Di saat bersamaan Rastinel yang wajahnya tetap tidak kelihatan, membuat sebuah jebakan. Dia mengikat Vena di depan pintu dan menaruh senapan tepat ke arah Vena. Jika pintu terbuka, maka senapan itu akan meledak dan menghancurkan kepala Vena. Setelah menemukan kamar penyekapan Vena, Fuller berinisiatif pergi ke belakang. Sesampainya di belakang, dia langsung dihajar oleh Rastinel yang wajahnya masih tidak kelihatan. Aksi tegang pun terjadi. Saat Louis mau membuka pintu kamar, Rastinel menyuruh Fuller menyaksikan jebakannya sambil menutup mulutnya. Fuller berhasil lepas dari pegangan Rastinel dan langsung berteriak kepada Louis agar jangan membuka pintu. Akhirnya tidak jadi dibuka oleh Louis dan Vena pun selamat. Sementara Fuller dihajar oleh Rastinel yang mengakibatkan pahanya tertancap pipa besi. Louis pergi ke belakang melihat keadaan Fuller. Dia pun melihat sebuah truk pergi menjauh. Tak berapa lama polisi datang. Setelah melihat penjaga motel mati, polisi membuka satu persatu pintu kamar motel. Saat polisi mau membuka pintu kamar Vena, aksinya heroik dilakukan oleh Louis dengan mendorong kursi Vena diikat. Senapan pun meletus dan untuk kedua kalinya Vena selamat. Don't move! He's right there! Louis kembali pergi melihat keadaan Fuller. Beberapa saat kemudian, truk psikopat datang menuju ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Polisi lalu menembaki truk tersebut tapi truk itu terus melaju sampai menghancurkan bangunan motel. Di dalam truk polisi menemukan seorang pria yang sudah mati bersimbah darah, dan teman Vena yang bernama Charlotte yang disekap. Scene terakhir, Louis yang bertanya kepada polisi, siapa sopir truk tersebut. Polisi menjawab namanya Jones, dia adalah seorang sopir perusahaan es.
Louis dan Fuller heran bukannya supir yang mengembalikan kartu kreditnya yang tertinggal saat pengisian bensin. Di mana truknya ditabrak oleh truk psikopat. Kemudian mereka mendengar suara mirip Rastinel dari radio CB ambulan. Dan film pun berakhir. Oke sobat semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi lain waktu. Mimin pamit ya. Bye.